Khofifa dengan Caimin kan mereka satu satu rahim begitu ya, satu guru bahkan kan dominan di Jawa Timur ini kan santri kan. Khofifa belum layak lah untuk nyalon lagi. Hubungan yang tidak baik hubungan antara yang tidak baik. Si Khofifa ini dengan Caimin. Adu kekuatan, adu kekuasaan. Khofifa akan menghadang Ibu Lulu di Tapal Kuda maupun di Matraman. Oh, di bagian daerah-daerah tertentu gitu. Saling menghadang pasti mereka itu kan. Hai kawan ghosting, kita lagi di komentator. Hari ini kita akan bicara tentang negara, tapi hanya sebagian kecil saja. Salah satu pulau yang kemudian menarik karena di sana ada 3 Serikandi yang akan bertarung di proses pilkada Jawa Timur. Tentu wilayah itu namanya Jawa Timur. Jadi ada 3 Serikandi nih yang kemudian akan bertarung di proses pilkada. Melihat kemunculan 3 nama Serikandi gitu dalam proses pilkada ini, sebenarnya bagaimana pandangan Anda? Menurut pandangan saya, dengan adanya 3 pemimpin seorang perempuan ini menunjukkan bahwasannya Jawa Timur tidak ada lagi namanya isu gender itu sendiri. Tidak ada persoalan isu-isu gender itu sendiri. Dan dari 3 Serikandi ini kan sebenarnya ada satu nama yang kemudian tidak pernah diperhitungkan ya, baik survei, pemberitaan gitu. Bahkan diakui secara pribadi bahwa penunjukan pencalonan beliau sebagai calon gubernur Jawa Timur itu dilakukan memang sangat mepet di hari pendaftaran, di hari penutupan itu, hari-hari terakhir lah, menjelang detik-detik terakhir. Nah, melihat hal itu sebenarnya apa yang terjadi gitu? Apakah kemudian akhirnya PKB yang awalnya katanya akan berkoalisi dengan Kipres, ternyata khusus Jawa Timur dia misah sendiri gitu, atau di beberapa daerah dia misah gitu? Yang penting di posisi menteri enggak lah, misal begitu. Nah, melihat itu tuh gimana? Kayaknya kenapa PKB ini memunculkan sosok pemimpin sendiri, itu kayaknya ada persoalan personal. Oh, ada persoalan personal antara kandidat yang didukung oleh Kipres. Oh, kayaknya begitu. Gitu ya. Ada sisi emosional yang tidak selesai. Hubungan yang tidak baik. Hubungan antara yang tidak baik. Si Khofifa ini dengan Caimin, gitu ya. Begitu kira-kira. Antara ini kira-kira antara persaingan abangan dan santri. Jadi akhirnya nggak bisa nih PKB tetap berkoalisi dengan Kipres kalau yang munculkan adalah Khofifa. Tapi ada sisi menarik juga ketika kemudian Khofifa yang awalnya tidak pernah mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo, bahkan dia sudah pernah menjadi jubir Jokowi ya kan sejak 2014, tiba-tiba secara langsung ya kan, secara mendadak mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo pada saat itu di proses pilpres gitu. Apakah kemudian ini juga ada kaitannya sehingga Khofifa hari ini didukung oleh koalisi besar? Dengan bahwa Khofifa itu mendeklarasikan dirinya mendukung Prabowo pada saat pilpres itu pun di ujung ini ya, di ujung waktu ya, di akhir waktu ya, di akhir waktu, dan nggak ada aba-aba lah, semacamnya nggak ada aba-aba. Itu ya kayaknya ada tawaran dari koalisi Kipres ini, dijanjikan hal-hal yang sangat menjanjikan bagi Khofifa itu sendiri kan. Akhirnya mengambil sikap yang sangat berani bahwasanya Khofifa itu mendukung Prabowo itu sendiri. Nggak mungkin lah, pasti kan ada antara salam tangan lah. Oh, salam tangan. Iya. Ternyata salamannya gak cuma salam tangan, ada isinya. Ada isinya, ada maksudnya di situ. Itu nggak mungkin kosong kan. Tapi dulu kita dengar nggak kalau PDIP sebenarnya akan bersama PKB nih gitu, di Jawa Timur, dan kalau PKB sama PDI di Jawa Timur ya, dengan hasil proses pilpres dan pileg kemarin itu di atas rata-rata lah secara kemenangan gitu. Tapi kenapa akhirnya berbeda gitu? Kenapa PDI dan PKB di Jawa Timur gak ketemu? Kok orang malah ngusung masing-masing? Ini pandangan saya kenapa dari PDIP, PKB dan Kipres ini mempunyai kandidat masing-masing, mereka ingin menunjukkan kekuatan masing-masing. Ini yang sangat
membuat saya khawatir ya, antara tiga kandidat ini tidak lagi pertarungan antara prestasi, tapi pertarungan gimmick politik. Kenapa? Kenapa jadi pertarungan gimmick politik? Karena mereka dari tiga kandidat itu sendiri, dari sekian mereka belusukan, mereka hanya menunjukkan kinerja-kinerja yang selama ini mereka lakukan. Maksudnya kinerja-kinerja yang selama ini dilakukan kan nggak semuanya gubernur tuh, yang gubernur cuma Hovifah. Ya, dari sekian kandidat kan mereka punya apa namanya? Track record. Ya. Begitu. Itu yang ditunjukkan. Sehingga ini hanya soal gimmick politik. Gimmick politik. Iya, ingin apa namanya? Ingin menunjukkan kekuatan masing-masing gitu loh. Tidak ada lagi kolaborasi antara santri ya, kan dominan di Jawa Timur ini kan santri kan. Gitu. Kenapa kemudian akhirnya calon-calonnya juga pecah? Ya karena tekanan emosional itu sendiri. Terus dari proses tiga-tiganya nih, dari tiga calon yang ada, PDI, PKB, dan Kim Plus gitu. Kira-kira apa-apa yang kemudian akhirnya menjadi pembeda antara satu Risma, Hovifah, dan Lulu? Apa-apa bedanya dari mereka itu? Bedanya dari mereka pendukungnya yang beda. Pendukungnya aja yang beda. Yang sama-sama perempuan. Sama-sama perempuan ingin maju sebagai pemimpin Jawa Timur gitu. Tapi kira-kira nih, ini kan kemarin sempat ada isu ya bahwa Hovifah ternyata kena kasus korupsi dana hibah misalnya. Kemudian Halim Iskandar diperiksa juga gitu karena terindikasi untuk kemudian sebagai data pelengkap terkait dengan korupsi dana hibah juga di Jawa Timur gitu. Ini kan ada Hovifah, ada Halim Iskandar gitu. Yang kosong cuma Risma sama Gus Han. Satu Kim Plus, satu PKB. Nah itu gimana? Terkait korupsi, korupsi. Apakah tadi kan dilihat soal rekam jejak gitu kan, soal rekam jejak. Nah, soal rekam jejak ini kalau dilihat secara rekam jejak ya Hovifah juga ada persoalan. Yang juga gak jelas sampai sekarang. Terus partai PKB juga ada persoalan yang juga gak jelas apa persoalannya gitu. Masih belum ada kepastian, cuma pernah digeledah lah kantor gubernurnya, rumah dinasnya, begitu. Dari sekian dinamika politik yang di Jawa Timur yang terjadi sekarang ini ya, dekat-dekat Pilkada 2024, banyak perubahan-perubahan. Dari masing-masing kandidat itu, mereka dulu sebagai sosok penyanyi pop. Iya, penyanyi pop ya, iramanya santai semua itu kan. Tiba-tiba menjadi pemain DJ kan. Oh gitu. Itu kan jadi pertanyaan kan. Gimana itu maksudnya itu? Maksudnya ada perubahan-perubahan dari dinamika politik ada di Jawa Timur itu sendiri. Kan sebelum terjadinya yang tiga kandidat ini kan masih adem ayem, ya, santai kan. Tiba-tiba ada muncul sosok ini kan. Itu kan ada sebuah peristiwa di publik itu, biar di publik itu agak kebingungan, kaget begitu kan. Saking kencengnya dan perubahan alunan musik politik itu sendiri. Nah, terkait dengan PKB yang akhirnya gak jadi maju sama Kim Plus gitu kan. Meskipun dari awal sudah melirik sendiri bahwa PKB akan bersama Kim Plus. Nah, itu kebetulan sudah final gitu. Nah, melihat itu yang akhirnya berbeda gitu. Kemudian PDIP juga sendiri gitu. Gimana sih sebenarnya publik melihat ini? Harusnya publik melihat ini seperti apa? Ya itu, publik kebingungan karena kenapa kebingungan? Karena dari awal yang tiba-tiba tidak terduga akhirnya terduga jadi akhirnya muncul jadi kan yang di awal-awal adem ayem, tenang, masyarakat mendengar dengan tenang, akhirnya berubah
pola-pola itu sendiri. Akhirnya masyarakat juga bingung, pemilih ini juga bingung, kok muncul tiba-tiba PKB berubah, PDIP ya juga, PDI juga begitu. Kalau PDI memang dari awal sudah mempersiapkan diri, gitu kan. Tapi cuma dulu kabarnya koalisi sama PKB, tapi ya bisa. Lah ya itu yang nggak bisa itu tuh, banyak perubahan-perubahan yang membuat masyarakatnya bingung. Apa mungkin nanti apa namanya PKB sengaja maju sendiri gitu untuk kemudian memecah suara dari PDIP ini, sehingga nanti alihannya ya tetap kepada Khofifah gitu dari koalisi besar, atau itu hanya gimmick PKB seolah-olah maju sendiri di Jawa Timur. PKB ini banyak persoalan internal begitu. Internal bagaimana? Emosional gitu. Emosional internal seperti apa? Mereka pandangan saya tidak lagi berbicara bagaimana kesejahteraan Jawa Timur, tapi bagaimana memenangkan kandidat atau mengalahkan persaingan emosional itu sendiri. Oh, jadi dari 3 yang kemudian mencalonkan diri itu sebenarnya mereka tidak ada satupun yang berbicara soal bagaimana tentang rakyat Jawa Timur. Oh, tidak ada. Kenapa? Tapi mereka bicara bagaimana kelompok mereka itu antara si A dan si B ini saling mengadu kekuatan. Gitu. Jadi pertarungan ini hanya soal pengaduan kekuatan, siapa yang lebih kuat, gitu. Bukan iya, siapa begitu. yang bisa dan layak untuk mensejahterakan rakyat Jawa Timur. Ya, Kenapa? begitu. Kenapa? Ya, dari awal sudah mencerminkan bahwasannya internal di pengusung partai pengusung ini sudah tidak baik-baik aja. Tidak ada persatuan. Tidak ada persatuan. Iya, antara di internal penyusung aja begitu. Antara contohnya ya apa namanya, Khofifah dengan Cak Imin kan mereka satu satu rahim begitu ya, satu guru bahkan kan begitu. Tapi kan dalam proses demokrasi kan semakin banyak calon semakin bagus. Iya, makin bagus, cuma gimmick mereka itu beda. Gimmicknya di publik itu beda. Bukan bertarung atas dasar prestasi, atas dasar memang ingin mensejahterakan masyarakat Jawa Timur, tapi mereka ingin mengadu kekuatan. Di mana di antara mereka yang paling kuat? Jadi akhirnya proses politik ini, proses pilkada di Jatim ini hanya proses adu kekuatan saja. Adu kekuatan. Tapi memang bukannya gitu dalam politik. Siapa yang kuat dia yang menang gitu. Siapa yang kuat di akar rumput dia yang menang. Kan memang begitu. Cuman dalam kontestasi pilkada atau demokrasi ini apa namanya, mengadu kekuatan itu bukan jalan yang utama. Tapi bagaimana jalan utamanya adalah pertarungan visi misi. Pertarungan visi misi dan program begitu. Tapi kan sejauh ini mereka bertengkar persoalan gimmick politiknya itu, persoalan kekuatan, adu kekuatan, adu kekuasaan. Khofifah akan menghadang Ibu Lulu di Tapal Kuda maupun di Matraman. Oh, di bagian daerah-daerah tertentu gitu. Saling menghadang pasti mereka itu kan, menjanjikan hal-hal begitu-begitu. Jadi masing-masing ini sudah punya peta di Jawa Timur. Ada yang petanya Risma, ada petanya Viva, ada yang petanya Lulu. Masing-masing akan saling menghadang dan saling menghadang mereka itu kan. Apa yang sebenarnya harus dibangun di Jawa Timur ini? Apa yang sebenarnya harus dibangun di Jawa Timur? Yang harus dibangun di Jawa Timur itu bagaimana kolaborasi antara santri ya, karena yang Jawa Timur kan dominan atau suaranya lebih banyak dari Muslim, Nahdien, santri, kebanyakan santri, Nahdien dan sebagainya. Jadi ketika ada perpecahan ideologis itu, perpecahan seperti itu kan membuat kekacauan publik antara santri dan santri, tidak ada kepercayaan. Dampak dari itu ya saling menghujat satu sama lain, tidak lagi mendukung atas dasar memang harus didukung,
Kelayakan ya, kelayakan dan kepantasan. Mereka mengkritik atas dasar tidak keyakinan bersama, tidak sesama emosional. Perbedaan itu saja. Perbedaan itu saja. Bukan soal visi yang kemudian mereka bawa. Iya. Lah, untuk kemudian melihat hal yang kemudian urgent untuk dilakukan nih di Jawa Timur nih, yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya soal apa? Kita ini nggak butuh gimmick sebenarnya, tapi kita butuh apa? Kalau dari tiga kandidat ini adalah seorang perempuan, yaitu Tiga Srikandi, mereka harus mampu melakukan berbagai hal dalam mensejahterakan seorang perempuan dari berbagai hal itu yang terutama di Jawa Timur. Karena mereka ya Tiga Srikandi akan menjadi pemimpin Jawa Timur. Maksudnya melakukan sejahterakan perempuan gimana? Kebijakan-kebijakan yang dominannya itu lebih memberikan kesejahteraan terhadap perempuan. Itu mampu di lingkungan pendidikan, di ekonomi dan sebagainya. Tidak ada lagi isu-isu tentang perempuan ya tertindas dan sebagainya. Selama ini apa yang menjadi persoalan di Jawa Timur sebenarnya? Sejauh ini persoalannya Jawa Timur apa? Apakah kita sudah berkembang, maju, atau memang ternyata ada banyak ketimpangan Jawa Timur antara satu daerah dengan daerah lain? Stagnan. Rasa-rasanya nggak ada perubahan. Nggak ada. Ya garam begitu aja garam. Berarti Jawa Timur tidak ada perubahan? Tidak ada. Selama Hovifah ini. Yang berubah apa ya? Apa? Kayaknya kalau di Madura hanya ini infrastruktur. Infrastruktur apa? Jalan raya. Jalan raya. Tapi kan itu ada banyak pembagian kan? Itu penuh gimmick masih kan? Penuh gimmick. Gimmick lagi kan? Berarti seandainya saya boleh menafsirkan mungkin ya, Hovifah belum layak lah untuk nyalon lagi. Ya tiga-tiganya ini secara secara jejaknya ya layak begitu. Cuman dalam mereka bertarung, mereka masih terkooptasi oleh kepentingan yang mereka usung. Kalau Bu Hovifah mungkin terkooptasi, terakomodir oleh Kim Plus. Kalau Ibu Lulu mungkin terakomodir oleh Caimin. Ibu Risma ya terakomodir oleh PDI begitu. Tapi kan memang begitu, karena nggak bisa kita menyalonkan diri tanpa partai politik. Akhirnya nanti kayak Anies gak jadi nyalon gitu kan. Kalau nggak ikut partai politik, karena aturannya memang begitu, keadaannya memang begitu. Jadi wajar-wajar saja dong kalau partai politik misal mengusung mereka dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan yang harus dilaksanakan. Tapi garis besarnya adalah untuk kepentingan rakyat, kan begitu. Nah iya, cuman mereka ketika menyampaikan visi misi belusukan ke daerah-daerah adalah memakai namanya pembela masyarakat bawah. Nah, begitu aja, hanya gimmick, hanya ilusi, membuat ilusi terhadap dunia publik. Nah, parahnya masyarakat itu akan terpengaruh karena ya dari tiga kandidat pastinya ya mereka akan menyerang secara emosional dan keyakinan, karena secara emosional dan keyakinan itu lebih ngena. Iya, lebih ngena. Ya, jadi ya Bu Hovifah dengan muslimatnya gitu ya. Iya. Karena gini akhirnya saya baru paham bahwa soal emosional gitu. Jadi kita akan memilih sosok pemimpin di Jawa Timur ini karena orang itu memang kita kenal aja. Gitu. Karena memang orang itu se-circle lah. Gitu. Ya pertarungan emosional dan keyakinan sebenarnya yang dijadikan senjata oleh para kandidat. Dan titik sentralnya adalah media sosial sekarang, digital. Itu yang dijadikan titik yang sangat sentral, ladang untuk membuat wacana publik, membuat dunia ilusi. Antara fakta objektif itu diabaikan, fakta objektifnya diabaikan, kebenaran diabaikan demi mengedepankan pembentukan dunia ilusi. Iya begitu itu. Jadi ada di soal pilkada ini, dalam proses politik kita, demokrasi kita, para calon itu hanya membentuk dunia ilusi. Dunia ilusi. Yang suatu saat ketika kita sudah selesai proses pilkadanya, dunia ilusi itu akan berubah menjadi tidak sesuai apa yang dijanjikan gitu kan. Hanya dunia ilusi itu dibentuk pas saat belusukan.
pas saat pemaparan visi misi dan lain sebagainya, itu kan pembentukan dunia ilusi untuk mempengaruhi emosional dan keyakinan para pemilih. Kalau misal sampean punya kesempatan gitu untuk kemudian menanyakan satu hal kepada 3 calon, misal, apa yang kalian akan sampean tanyakan? Saya tanyakan itu bagaimana itu Jawa Timur ini angka kemiskinannya itu ya menurun, karena apalagi di Madura gitu kan, angka kemiskinannya ya sangat luar biasa gitu kan, tidak jauh dari beradaban kalau bahasa halusnya begitu itu. Selain penurunan angka kemiskinan, apalagi kira-kira? Dari pendidikan ya, di Jawa Timur ini dari pendidikan juga harus lebih diutamakan pendidikan, karena tentunya karena saya seorang dari Madura, ya banyak seorang pemuda itu yang yang tidak punya pendidikan ya karena sekian persoalan yang mereka hadapi, mungkin dari biaya, dari persoalan keluarga itu sendiri. Tapi melihat tren soal penurunan angka kemiskinan misalnya, kadang agak aneh rakyat Indonesia itu. Kadang ini ya. Dimana angka kemiskinan kita 5% misalnya. 5%. Misal ya, ini misal saja 5% misal. Tapi orang ini kalau dihina misal, sampean miskin gitu, itu orang nggak mau. Tapi ketika nanti ada bantuan sosial untuk rakyat miskin, mereka hadir paling depan. Takut lapar. Ikut lapar. Takut lapar. Takut lapar. Iya. Takut lapar. melihat itu tuh gimana? Akhirnya angka kemiskinan kita nggak turun-turun nih. Gitu. Dan itu yang selalu menjadi harapan dari masyarakat ketika salah satu calon itu mengkampanyekan nanti ada bantuan ini, ada bantuan ini. Gitu. Jadi seolah-olah ketika pemimpin publik memberikan bantuan, dia baik gitu. Padahal itu sudah kewajiban pemerintah. Kalau persoalan perut ini sudah selesai begitu, nggak panjang-panjang masyarakat kalau persoalan perut. Iya aja. Gitu. Kalau persoalan perut di depan, bagaimanapun seorang pemimpinnya, kalau persoalan perut yang ditawarkan, luar biasa. Apalagi makan gratis kan begitu. Oh ya, ya karena katanya kan ada kesinambungan yang kemudian dibentuk oleh Kim Plus ini untuk kemudian nanti agar pemerintahan Prabowo itu dapat berjalan secara efektif dan efisien karena kepala-kepala daerah itu sesuai dengan koalisi dia, sehingga semuanya dibentuk Kim Plus gitu, digabung semuanya. Gitu. Melihat itu apakah baik atau enggak? Lihat substansinya aja dulu. Dari penggabungan itu tujuannya apa? Kalau memang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan, ekonomi dan sebagainya, itu ya bagus-bagus aja. Dari substansi mereka buat gabung itu apa? Kan itu yang kita perlu lihat. Terus kalau ternyata akhirnya yang buat gabung aja untuk melancarkan programnya, ya, tentunya programnya itu tujuannya apa kan begitu? Ya, program makan siang gratis. Makan siang gratis itu tujuannya kan salah satu program terbesar. Iya itu ya, makanya karena kalau udah kenyang masyarakat tidur, jadi nyenyak. Apalagi pemudanya kan, emang ingin dibuat nyenyak tidurnya. Jadi ya aman-aman aja pemerintah itu kan. Kalau sudah pemuda nyenyak tidurnya kan aman-aman aja. Kan, gitu. Setelah itu pemerintah aman damai. Aman damai. Tidak melakukan program. Ya semoga nggak cacingan lah begitu itu kan. Kalau cacingan kan repot kalau makan terus. Apa pandangannya terkait Jawa Timur ini? Satu provinsi yang katanya Bu Viva, ini nih sebenarnya yang menjadi sentral Indonesia. Karena mau gak mau berbagai macam pengiriman barang dan sebagainya itu selalu melewati Jawa Timur. Barang, gitu kan, pelabuhan-pelabuhan. Gitu. Memang ibu kotanya di Jawa Timur, tapi bergerak ibu kotanya di KN, tapi bergeraknya itu di Jawa Timur. Lah, pesan yang mau sampaikan kepada Jawa Timur atau kepada pemilih yang nanti akan menjadi pemilih di Jawa Timur. Nah, pesannya bagaimana seorang pemilih ini harus benar-benar menelisik atau menilai dari sekian visi misi mereka, benar-benar dipikirkan agar tidak terjebak oleh dunia ilusi itu sendiri. Kalau mereka menawarkan tentang visi misi bla-bla ini sebagai kalau kita pikirkan mereka program ini dijalankan tidak realistis, kan membuat program, membuat
program kerja itu yang dilihat adalah realistisnya, bagaimana anggarannya, bagaimana implementasinya, kan begitu yang harus kita jeli itu sebagai pemilih. Jangan terjebak oleh saya akan begini oleh seorang kandidat, tapi kita harus menelisik itu. Pantas enggak program ini, realistis enggak dengan anggaran yang diajukan ntar pas pengajuan program itu sendiri. Tapi kan nggak semuanya orang bisa melihat itu. Lah ya itu. Gimana itu akhirnya? Perlu banyak belajar. Banyak belajar. Biar bisa memahami. kan itu. Tapi kita kan apatis, pokok kita dikasih dana kampanye aja misalkan, selesai. Iya. Persoalan perut lagi kan. Perut lagi. Persoalan perut. Kapan perut selesai ini? Nggak selesai kalau persoalan perut. Tetap keberlanjutan persoalan perut. Berlanjutan. Iya. Jadi salah satu sustainable development goals. Tapi kira-kira kalau sampean bisa memberikan pandangan dari ketiga calon ini, karakter yang paling bagus untuk menjadi pemimpin tuh karakter yang seperti apa gitu? Saya tidak bisa menjelaskan hal seperti itu karena saya nggak kenal beliau. Nggak pernah satu kopian begini. Kan? Bukan, maksudnya nggak pernah satu piring, apalagi kan? Maksudnya karakter yang ideal, bukan karakter mereka, bukan karakter calon, karakter yang ideal. Gitu. Kita kadang kan melihat bahwa asalkan mereka senyum-senyum aja sama masyarakat gitu kan. Kalau Risma kan kita kenal sebagai pemimpin yang sering marah-marah gitu kan, dalam beberapa sesi gitu. Meskipun dia pernah mengentaskan yang namanya membubarkan, yang namanya perdulian, geng-doli gitu. Dengan berbagai macam hal itu gitu. Lah, sebenarnya Jawa Timur ini butuh sosok yang kayak gimana? Pembacaan karakter berarti ya. Ya, karakter pemimpin Jawa Timur ini yang pas seperti apa? Ya tentunya karakter yang apa namanya mampu memahami keadaan sosial. Karena dengan membuat program yang harus diutamakan adalah melihat keadaan sosialnya, keadaan lingkungan masyarakat. Nah, itu yang harus menjadi pandangan para kandidat itu sendiri. Tidak semerta-merta menjadikan hal-hal yang tidak realistis untuk dilakukan, diimplementasikan sulit, hanya diucapkan yang mudah. Jadi dalam membuat program itu sendiri, para kandidat harus melihat lingkungan sekitar, keadaan sosial dan sebagainya. Kalau secara pembacaan bagaimana karakter idealnya itu bukan ranah. Saya belum kenal mereka, belum kenal secara pribadi, nggak kenal, nggak pernah satu kopian. Inilah terakhir sebelum sampai memberikan closing statement ya, beri angka kepada Hovifah, Emil, Risma dan Gushan serta Lulu dan Lukman. Angka untuk Hovifah dan Emil. Kalau Bu Risma dulu. Bu Hovifah dulu. Bu Hovifah ya 10 lah ya. 10 karena kebaikan tentunya Bu Hovifah ini sudah jejak pengalaman dalam menjadi seorang pemimpin banyak, tentunya kebaikannya juga banyak. Ini 10 dari 1 sampai 100. 10 dari 1. 10 dari 1. Iya. Al-Ora Hovifah ini. Kalau Bu Risma? Bu Risma 9. Karena juga pernah menjadi seorang pemimpin, menteri dan sebagainya, juga banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang tentunya kita nggak tahu kan gitu. Cuman mereka tentunya lebih banyak melakukan kebaikan daripada ya kayak kita ini begitu. Kalau Bu Lulu? Kalau Ibu Lulu itu ya karena sosoknya munculnya tiba-tiba ya. 6 lah ya. 6. Tapi sampean bukan jubirnya Bu Hovifah kan? Bukan jubirnya Hovifah kan? Oh bukan. Saya waktunya sampai ternyata jubirnya Hovifah kan begitu. Ya closing lah terakhir. Untuk closing. Apa-apa yang akan disampaikan kepada seluruh pemilih Jawa Timur? Untuk pemilih Jawa Timur benar-benar memilih pemimpin yang benar-benar mereka mengutamakan
keadaan sosial atau lingkungan. Mereka paham terhadap lingkungan sosial di Jawa Timur itu sendiri. Jangan terjebak oleh visi misi yang hanya ingin menciptakan dunia ilusi itu sendiri. Jadi memang kita seorang pemilih harus benar-benar menelisik, memahami apa yang menjadi tawaran-tawaran mereka. Begitu. Gitu ya? Gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di acara komentator. Pas dulu, Bos.